Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Bucitan, Bapak Umar Hadi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah, marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita pada siang hari ini, sehingga kita dapat berbuat jahat dalam acara aksi nyata calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun acara pada hari ini yakni tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, acara yang ketiga, doa, dan acara yang selanjutnya adalah aksi nyata modul 14 tentang budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak. Dan untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama membaca Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Al-Fatihah. Terima kasih kami haturkan. Untuk selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Umar Hadi SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Bucitan, yang saya hormati pula guru penggerak yaitu Bapak Ahmad Zaini SPD MPD. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, hidayah, maunannya dan kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang saya sampaikan pada acara ini, yaitu pertama, dalam rangka untuk memajukan, meningkatkan kualitas pendidikan agar tercapai visi dan misi sekolah, maka dibutuhkan sinergitas atau kerjasama. Ada ekosistem komunitas yang membangun pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing, ya. Untuk yang kedua kalinya adanya guru penggerak ini, saya sangat senang sekali dan saya mendambakan supaya sekolah ini tambah maju, tambah berkualitas. Nantinya diharapkan bisa menggerakkan semua guru supaya tercapai visi misi sekolah. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Umar Hadi SPD atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ihsanuddin SAG MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum وعلمنا ولقضاء حاجاتنا شيخ الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk acara inti, yakni pemaparan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Bapak Ahmad Zaini, dalam rangka aksi nyata modul 14 tentang budaya positif. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ahmad Zaini, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparan. Terima kasih Bu Fai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Kepala Sekolah SD Buncitan, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru di SDN Buncitan. Alhamdulillah pada sehari ini kita masih tetap berdoa Allah Subhanahu wa taala. Syahada salam semoga tetap tercurah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga pertemuan kita Bapak Ibu pada siang hari ini mudah-mudahan ada sebuah kemanfaatan bagi kita semuanya, dan khususnya kepada para siswa kita, bahwa setiap hari harus ada peningkatan, setiap hari harus, setiap minggu, setiap bulan harus ada peningkatan dan harus lebih baik daripada hari-hari atau minggu sebelumnya. Bagaimana saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dalam rangka aksi nyata. Aksi nyata saya yang merupakan yaitu modul 1 tingkat rangkaian dari pendidikan guru penggerak, yang mana modul 1 tingkat ini fokus pada budaya positif. Bapak Ibu saya hormati, pada hari ini kita fokusnya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa tujuan pendidikan kita ini Bapak Ibu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid-murid kita, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Bahwasanya menurut beliau pendidikan itu khususnya murid Bapak Ibu itu memiliki potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa sejak lahir. Jadi menurut beliau tadi, bahwasanya proses pendidikan itu berbeda dengan konsep tabula rasa yang menganggap bahwa siswa itu ibarat kertas putih. Namun menurut beliau yang ini telah dicanangkan, bahwasanya kita mengacu pada pendidikan Indonesia sendiri, bahwasanya setiap siswa itu memiliki potensi-potensinya, sehingga tujuan pendidikan kita, khususnya kita ini sebagai pendidik, adalah untuk menuntun. Nah, dalam menuntun Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru atau pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani, dan siswa itu diibaratkan sebagai biji yang siap tanam, biji yang disemai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, seorang siswa ya dengan berbagai macam karakteristiknya ini yang ibarat biji. Ambillah contoh adalah biji jagung. Walaupun biji jagung ini tidak sempurna Bapak Ibu, akan tetapi jika ditangani, jika dikelola oleh seorang petani yang handal, maka yakinlah Bapak Ibu bahwasanya biji jagung yang kurang sempurna ini, yang kualitasnya ya rendah atau tidak rata-rata baik ini, maka biji jagung yang kualitas rendah ini nanti akan dapat tumbuh dengan sempurna. Kenapa demikian? Karena dengan sentuhan, dengan arahan, dengan bimbingan, dan dengan perlakuan yang diberikan oleh sang petani yang handal itu. Siapakah petani yang handal itu? Kita semuanya Bapak Ibu.
Jadi peran guru di sini sangat penting. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, kita diwajibkan untuk memberikan kebebasan. Bahwasanya siswa yang merdeka itu akan nanti belajarnya dengan mantap dan yakin dan maksimal. Dan mereka akan menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, coba Bapak Ibu sekarang saya mohon waktunya sebentar. Silakan Bapak Ibu dengan teman sebangkunya, panjenengan yang satu guru untuk mengepalkan tangannya seperti ini. Anggaplah kepalan tangan panjenengan yang jenengan genggam ini ada sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu. Dan panjenengan berusaha untuk melindunginya. Coba sekarang Bu Sulit dengan Bu Diana mengepalkan tangannya. Coba sekarang Bu Puspa untuk mencoba membuka tangan daripada Bu Diana ini. Bu Diana berusaha untuk melindunginya. Susah apa tidak kira-kira? Susah. Baik, sekarang Bu Puspa kepalkan tangannya dan Bu Diana mencoba untuk membukanya. Nah, itulah Bapak Ibu gambaran siswa kita. Ketika siswa kita tidak ingin membuka mindsetnya, membuka alam pikirnya, susah bagi kita untuk memberikan sesuatu kepada siswa itu. Ya, karena apa? Karena siswa ini merupakan pelaku pembelajaran itu nanti. Jika kita tidak bisa masuk di dalamnya, susah kita nanti memberikan konsep atau memberikan pembelajaran atau karakter atau yang lainnya yang ingin kita tanamkan kepada siswa itu. Jadi mestinya yang membuka tangan tadi boleh sambil menunjuk-nunjuk lagi, awas kamu kalau nggak membukanya, bisa membujuk, bisa memarahinya. Tetapi ketika siswa itu tidak mau membuka pikirannya, tidak membuka tangannya ini, susah bagi kita untuk menanamkan atau mencapai tujuan daripada pembelajaran itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita menganggap bahwasanya kita ini dapat memaksa murid. Sebenarnya tidak bisa. Itu adalah sebuah ilusi. Walaupun kita nampaknya mengontrol mereka, sebenarnya tidak Bapak Ibu. Nah, saat itu bentuk kontrol yang diberikan guru adalah menjadi kebutuhan dasar yang dipilih. Seandainya mau, karena ini ada faktor eksternalnya, karena ada dorongan dari luar, dari kita, dari guru. Ya, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, seperti itu. Selanjutnya, kita kadang-kadang memberikan kritik kepada siswa, kadang-kadang kita memberikan intimidasi mungkin, dan itu kita anggap kita akan mampu untuk mensukseskan tujuan pembelajaran atau pendidikan di sekolah kita ini Bapak Ibu. Sebenarnya itu adalah ilusi. Kenapa? Karena mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang susah bagi mereka untuk mengidentifikasi dan melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita menganggap bahwasanya orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya itu adalah ilusi, tidak benar Bapak Ibu. Karena apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan yang berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Maka perilaku memaksa tidak akan efektif Bapak Ibu untuk jangka waktu yang panjang, karena jangka waktu yang panjang ini memerlukan sebuah semacam motivasi yang dari dalam dirinya sendiri. Ini bisa mungkin kalau kita paksa, tapi sifatnya adalah sementara saat itu saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam budaya positif, di dalamnya ada disiplin yang positif. Ini Bapak Ibu
merupakan disiplin diri yang dimiliki oleh semua orang, baik guru ataupun siswa, yang cenderung kepada motivasi itu secara intrinsik atau dari internal, dari dalam. Nah, disiplin positif ini tidak harus dengan memberikan hukuman, Bapak Ibu. Kita ingin mendisiplinkan siswa, kadang dengan hukuman atau dengan hadiah. Itu sebenarnya kurang bagus, Bapak Ibu. Lebih-lebih yang hukuman ini, justru ini kita jadikan alternatif yang paling akhir, dan kalau bisa tidak kita gunakan hukuman ini, Bapak Ibu, dalam menciptakan disiplin yang positif kepada siswa. Nah, lanjutannya, tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi intrinsik. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika guru itu memiliki motivasi yang intrinsik dari dalam, ini guru yang luar biasa. Siswa pun juga demikian, tidak mengerjakan PR bukan karena takut, melakukan sesuatu yang baik tidak berharap sebuah imbalan atau hadiah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada beberapa motivasi perilaku manusia. Sebenarnya kadang kita datang tepat waktu jika kita niatan kita dari dalam diri kita agar tidak kena hukuman Pak Umar misalnya, maka itu motivasinya masih termasuk motivasi yang terendah, Bapak Ibu. Motivasi yang bersifat eksternal dari luar. Jika kita pulang sekolah tepat waktu atau di awal waktu, nah, itu motivasi kita apa? Kalau hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya nanti tidak melakukannya, tidak pulang tepat waktu atau datang tepat waktu? Nah, ini masih bersifat eksternal, masih rendah, Bapak Ibu. Nah, jika kita datang tepat waktu untuk mendapatkan pujian dari beliau, dari teman sejawat atau dari kepala sekolah, maka itu pun masih termasuk motivasi yang bersifat eksternal. Yang luar biasa ini, Bapak Ibu, motivasi yang internal, yang yang tumbuh dan bersumber dari hati pikiran kita. Kita datang tepat waktu karena itu yang kita ingini, dan itu adalah nilai yang kita yakini benar misalnya. Maka motivasi internal inilah yang luar biasa dan merupakan tingkat tinggi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setiap manusia termasuk guru dan siswa itu memiliki kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Kadang kita menjumpai siswa kita, ada nggak siswa kita itu yang ya merebut makanan temannya, dan ketika makanan itu sudah direbut diraih oleh yang merebut tadi, terus siswa yang direbut tadi menangis. Ini siswa yang merebut itu merasa nyaman, bangga. Kira-kira kebutuhan dasar hidup manusianya ada 5 ini, maka siswa yang merebut tadi untuk survival, Bapak Ibu, mereka yang kebutuhan dasarnya bertahan hidup merebut makanan karena perutnya masih dalam keadaan lapar. Nah, ketika salah satu ini belum terpenuhi, sudah tidak sarapan misalnya, terlambat datang ke sekolah, ini pun akan mengalami kesulitan. Secara otomatis kita harus memenuhinya dulu jika kita ingin pembelajaran kita sukses. Yang kedua, kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Selanjutnya di dalamnya, nah ini Bapak Ibu, bertahan hidup, ini termasuk kesehatan siswa. Yang siswa badannya kurang fit, mungkin panas, terus masuk sekolah, kira-kira maksimal atau tidak kira-kira, Bapak Ibu? Kalau kita mengajarnya, tentu tidak kan ya. Terus makanan, nah perutnya lapar, termasuk kebutuhan biologis Pak Caca. Ini termasuk kebutuhan survival. Yang kedua, kasih sayang. Nah, kasih sayang dari keluarganya, dari teman, termasuk dari diri kita, dari guru, itu sangat diharapkan oleh siswa.
Nah, ketika itu terpenuhi, kebutuhan survivalnya cukup, lalu kasih sayangnya cukup, maka sudah luar biasa. Yang selanjutnya adalah kebebasan freedom. Ini adalah memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, jadi mereka punya kebebasan. Belajar itu tidak hanya semacam ceramah misalnya. Mereka memiliki pilihan belajar. Ada yang belajarnya mungkin bersifat audio atau bersifat kinestetik. Ya, ini yang sekarang lagi berkembang, yaitu pendidikan diferensiasi ini. Ini mungkin perlu juga kita laksanakan mungkin suatu saat, mungkin 1 bulan atau 2 bulan atau 2 minggu sekali perlu Bapak Ibu. Selanjutnya kesenangan. Nah, para siswa punya kebutuhan dasar kesenangan juga yang tinggi. Ya, mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka pun masih terlihat lucu Bapak Ibu. Dan kita pun juga demikian, ketika kita mau mengajar datang ke kantor ini, ke sekolah ini dengan rasa yang tidak nyaman, yang tidak senang, mungkin ada permasalahan, ini pun juga akan menjadi masalah Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah power. Ini adalah self esteem. Segala sesuatu yang dilakukan itu ingin untuk diakui atau untuk dihargai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kelima dasar kebutuhan manusia ini adalah sesuatu yang mutlak sebelum siswa dan guru itu masuk kelas Bapak Ibu. Kalau bisa, kalau 5 unsur ini terpenuhi, insya Allah nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya akan berjalan dengan lancar. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sangat sering Bapak Ibu di dalam kelas ada masalah, tentu masalah. Secara definisi masalah itu apa? Sesuatu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Harapan kita siswa masuk kelas tepat waktu. Ternyata beberapa siswa itu ada yang masuk ke kelas tidak tepat waktu. Silakan Bapak Ibu kita simak video kali ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam menerapkan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Bapak Ibu guru yang hebat, selanjutnya tentang posisi kontrol guru. Ini merupakan sikap ketika murid-murid kita melakukan kesalahan. Nah, respon apa yang kita berikan kepada murid kita? Yang pertama adalah penghukum. Sebagai penghukum ini biasanya memberikan ucapan-ucapan yang kasar kepada murid tersebut dan memberikan hukuman yang bersifat fisik maupun verbal. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Kalimat yang disampaikan bahasanya bersifat lebih lembut, namun konten dari pembicaraan kita yaitu membuat murid tersebut merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman, yang mana hubungan antara murid dan guru tidak menyakiti, namun tujuan dari guru ini yaitu untuk mengontrol murid melalui persuasif. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Ini berkaitan dengan memposisikan guru dan mengingatkan pada murid yang berbuat salah kepada peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Ini merupakan posisi yang luar biasa, yang mana guru mempersilakan siswa untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan guru mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kira-kira Bapak Ibu guru yang hebat, posisi kontrol yang mana yang sering kita gunakan? Jika kita masih sering dengan posisi kontrol sebagai penghukum, mari Bapak Ibu
kita beralih, kita bergeser kepada posisi kontrol yang luar biasa, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, segitiga restitusi. Hal ini ada 3 poin untuk memperbaiki kesalahan dari murid. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contoh, Rudi, perbuatan yang kamu lakukan baru saja, apakah itu benar atau salah? Nah, selanjutnya kita memberikan penguatan kepada murid tersebut bahwasanya sang murid, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, dan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah tersebut. Rudi, alasannya apa kamu melakukan perbuatan tadi? Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ingin jadi orang seperti apa? Ya, kita tunjukkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Bapak Ibu guru yang hebat, keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang disepakati oleh seluruh warga sekolah, seluruh warga kelas, untuk terbentuknya budaya positif. Hal ini sangat penting agar semua warga kelas dapat bergeser dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang berperilaku belum berbudaya positif menjadi berbudaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu guru yang hebat, mari kita ke depannya dalam 2 minggu ke depan kita membuat keyakinan kelas dan per kelas, yaitu kelas 1 sampai kelas 6, dan juga nanti diikuti dengan guru mata pelajaran yang lainnya. Yang kedua, mari Bapak Ibu guru yang hebat kita membentuk komunitas praktisi yang tujuannya yaitu untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran yang kita hadapi bersama, yang mana komunitas praktisi ini merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Bapak Ibu guru yang hebat, marilah kita mulai dari diri kita untuk berbudaya positif di sekolah kita. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu,
ini nanti akan kita buatkan menjadi tulisan yang rapi dan kita pajang di kelas. Terus besok dalam pelaksanaan setiap hari, setiap siswa sebelum masuk kelas wajib untuk menengok keyakinan kelas kita. Dibaca sekilas saja. Setelah itu silakan duduk dengan tertib. Jelas? Terima kasih. Action. Isti, silakan masuk. Silakan masuk. Oh ya, silakan duduk sini. Baik, terima kasih Isti sudah datang ke Pak Guru. Isti tahu kenapa tadi di kelas apa kesalahannya Isti? Saat pelajaran Isti main HP tadi ya. Akhirnya tadi sudah melihat istri tampaknya bahagia tadi. Ya, jadi Isti, Pak Guru mengiru di sini tidak berniat atau bermaksud untuk menyalahkan Isti atau memberikan Isti hukuman atau konsekuensi, tidak. Ya, Pak Guru ingin membahas apa sih yang menjadi kebutuhannya Isti kok ketika pembelajaran dimulai sudah belajar itu main HP. Ya, kira-kira apa yang dilakukan Isti tadi, HP terus suaranya keras, bagaimana kira-kira dengan teman-teman sekelas tadi? Perasaannya kira-kira terganggu. Oh iya. Jadi tidak apa-apa Isti, tapi jangan bersedih, jangan merasa bersalah, ya, karena setiap siswa termasuk Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Dan kira-kira itu Isti bukan satu-satunya siswa yang melakukan kesalahan main HP di kelas saat pembelajaran. Nah, kira-kira Isti apakah masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat dulu? Masih ingat? Apa kira-kira? Tidak boleh main HP saat pelajaran. Nah, tadi sudah main HP. Kira-kira Isti punya alasan apa kira-kira main HP tadi? Tadi saya merasa bosan. Oh, bosan di kelas. Terus ada yang lain kira-kira? Tidak ada. Baik Isti. Jadi mulai besok kira-kira Isti itu tidak boleh. Memang itu hanya Isti, tapi ada keyakinan kelas dan juga hak siswa untuk belajar agar tidak terganggu, itu harus dipenuhi. Kira-kira perasaan Isti bagaimana kalau ada teman yang main HP di kelas, teman, terus saat kamu sedang konsentrasi belajar, gimana perasaannya kira-kira? Terganggu. Baik, Isti, untuk memperbaiki pelanggaran tadi, menurut Pak Guru ada banyak cara ya untuk melakukan atau mengusir kebosanan kita saat belajar. Apakah Isti punya semacam cara untuk menghilangkan rasa bosan saat belajar tadi? Oh iya. Baik, untuk memperbaiki kesalahannya Isti, sikap apa yang perlu diambil Isti agar teman-temannya bahagia, pembelajarannya juga nyaman di kelas? Apa kira-kira? Gitu. Bagus. Yang pertama,
Kalau maafnya sungguh-sungguh, saya yakin karena itu sudah mengetahui kesalahannya dari dalam diri sendiri, sudah mengetahui dan sudah tahu cara untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah tadi. Ini Pak Guru bangga kepadamu. Ya, nanti dilaksanakan, minta maaf ke teman-temannya, dan sudah ada komitmen dalam dirinya Isti untuk tidak main HP lagi di dalam kelas saat pembelajaran. Baik, terima kasih Isti. Kiranya cukup. Pak Guru berharap dan berdoa semoga di depannya nanti menjadi siswa pembelajar yang hebat, yang tangguh, ya, berikan sesuatu yang berarti kepada orang tua, dan kedepannya nanti Isti karakternya, ya, sikapnya lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Silakan Isti bisa istirahat lagi. Terima kasih ya.